Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan kitab fikih praktis hari-hari bab puasa selama bulan Ramadan. Bab yang pertama, Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Status orang yang tidak berpuasa Ramadan tergolong kafir atau tidak? Orang yang tidak menjalankan puasa saum pada bulan Ramadan biasanya karena ada beberapa keadaan, antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak berpuasa karena ada uzur syar'i. Keadaan ini dimaklumi dan dibenarkan. Misal orang yang safar, perjalanan jauh, sakit, haid, nifas, hamil, menyusui, serta orang jompo dan lemah. Mereka tidak dianggap berdosa. Bagi orang yang haid, nifas, sakit, atau safar, mereka harus mengqadha puasa Ramadan. Sementara itu bagi orang yang jompo atau sakit kronis yang susah disembuhkan, mereka harus membayar fidyah. Adapun ibu hamil dan menyusui masih diperselisihkan antara harus mengqadha puasa atau membayar fidyah. Yang kedua, tidak berpuasa tanpa uzur syar'i tetapi masih meyakini kewajiban puasa Ramadan. Dalam kondisi seperti ini pelakunya dianggap telah melakukan dosa teramat besar. Ini ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah berikut ini. Orang-orang beriman menetapkan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan padahal tidak sakit dan tidak ada alasan, maka ia lebih buruk daripada pungutan liar, penzina, peminum khamar, bahkan diragukan keislamannya, serta mereka memandang orang itu adalah zindik dan telah lepas keislamannya. Dalam Faidul Qadir Imam Al-Munawi. Lantas apakah orang yang tidak berpuasa Ramadan tergolong kafir dan murtad? Dalam sebuah hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada 3. Di atasnya lah agama Islam difondasikan. Barang siapa yang meninggalkannya satu saja maka ia kafir dan darahnya halal untuk dibunuh, yakni syahadat la ilaha illallah, sholat wajib, dan puasa Ramadan. Hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Karena itu tidak ada kata sepakat atas kekafiran seorang muslim yang tidak berpuasa Ramadan karena malas, padahal ia masih meyakini akan kewajiban berpuasa. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang seperti ini masih termasuk muslim tetapi melakukan dosa besar. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, aku tidak yakin adanya seorang ulama muktabar yang mengkafirkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan ketika orang itu sendiri tidak menghalalkan perbuatan itu. Berbeda dengan makna yang terdapat dalam zahir hadis itu. Ketiga, tidak berpuasa Ramadan karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan atau ia menghalalkan perbuatan tidak berpuasa Ramadan. Untuk golongan orang seperti ini para ulama bersepakat bahwa pelakunya telah murtad karena ia telah mengingkari salah satu rukun Islam. Syekh Said Sabiq rahimahullah menjelaskan, umat telah ijma' atas wajibnya berpuasa Ramadan dan ini termasuk salah satu rukun Islam yang telah diketahui telah pasti dalam agama, serta orang yang mengingkarinya maka ia kafir dan murtad dari Islam. Fiqh Sunnah Syekh Said Sabiq. Syekh Abdullah Al-Qadiri Al-Ahdal rahimahullah berkata, hukum mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam tidak samar lagi bagi para penuntut ilmu bahwa itu tergolong murtad jika dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan jika mengingkari hukum-hukum Islam yang telah pasti haramnya seperti khamar, riba, zina, itu tergolong murtad. Bagaimana dengan orang yang mengingkari rukun iman? Kesimpulan, bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tidaklah semua disamakan hukumnya. Harus dilihat lebih dahulu alasan orang itu meninggalkan puasa Ramadan. Yang kedua, jika seseorang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur syar'i, maka ia dimaafkan. Tapi jika karena malas tetapi ia masih meyakini kewajibannya, maka ia tergolong melakukan dosa besar, bahkan lebih buruk daripada para pelaku maksiat. Namun jika ia mengingkari kewajibannya, maka ia tergolong murtad. Demikianlah penjelasan dari kami. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.